teman-teman, pertama kita buat dulu lembaran seperti ini ya. Ini panjangnya saya buat kurang lebih 69 cm dan untuk lebarnya 24 cm. Nah, nanti ini untuk modelnya, motifnya terserah ya, boleh sesuai seperti saya bikin ataupun teman-teman boleh sesuai yang teman-teman mau ya. Setelah lembaran seperti ini pertama kalau kita mau bikin itunya ya, kita jadikan tasnya. Pertama ini ujungnya kita buat segitiga. Nah ya, jadi ini tuh sebetulnya bisa jadi lembaran biasa juga sama, bisa 3 lembaran nanti disatukan ya. Ini seperti ini. Nah, untuk berikutnya ini tinggal tarik ke sini. Jadi memang 69 itu dibagi 3 ya. Jadi sekitar 23 cm ya, 24. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini kita tinggal jahit, kemudian juga kita rapikan. Ini ujungnya kita tinggal pakai tali ya. Talinya boleh dari kusin ataupun boleh kita bikin sendiri dari benang. Nah, seperti ini ya nanti hasilnya. Untuk membuat lembaran seperti ini mudah sekali. Ini hanya tusuk hub double crochet ya. Ini tusuk hub double crochet yang bolak-balik. Nah, untuk tutorialnya saya tidak akan buat seperti ini ya, tapi saya akan buat tutorialnya mungkin kita untuk ini rantainya itu sebanyak 45 ya. Tapi kalau untuk tutorialnya saya akan bikin 20 rantai saja ya. Nanti tutorialnya itu bagaimana cara menusuk untuk bolak-baliknya ya, karena ada di front loop, ada di back loop. Kemudian juga ini nanti bagaimana cara menyambung benang ya, kemudian juga bagaimana caranya membuat motif. Oke. Nah, untuk tutorial berikutnya, simak selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk membuat tas seperti tadi ya, segitiga itu, pertama saya pakai benangnya benang politik. Benang politik ini dari merek Onitsuga ya. Ini berbeda dengan benang polycherry. Kalau ini lembarannya lebih besar, makanya disebut politik. Itu kan tebal ya, jadi lebih tebal. Kemudian juga warnanya doff, tidak begitu mengkilap. Dan ini untuk proyek-proyek yang besar, ini sangat bagus karena benangnya tebal. Jadi proyeknya itu lebih cepat selesai ya. Nah, yang tadi kita akan bikin lembaran seperti ini ya. Ini lembarannya mudah sekali. Kita hanya membuat tusuk hub double crochet bolak-balik ya. Nah, tapi bagaimana ini menusuknya di front loop atau di back loop? Mari kita ikuti tutorialnya. Pertama, untuk project saya yang itu ya, itu saya buat sebanyak 45 rantai. Tapi kalau ini hanya untuk tutorialnya saja, ini saya buat sebanyak 20 rantai saja ya. 1 2 3 19 20. Nah, ini jadi sebesar ini ya. Nah, ini ya berikutnya ini ada ini rantainya seperti ini ya.
kita menusuknya jangan di front loop atau di back loop, tapi kita di back loop ya, ini di belakangnya. Nah ini di belakangnya kelihatan ya ada jendol-jendolnya, itu yang akan kita tusuk, itu kan kita buat half double crochet ya. Nah jadi di sini tuh. Sedikit susah tapi memang harus ya teman-teman. Nah seperti ini ya hasilnya. Nah ini kita teruskan terus sampai ke ujung sini ya. Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini tadi sudah dibuat ya. Nah kemudian berikutnya setelah kita buat single crochet pertama ya, jadi yang awal itu jangan langsung half double crochet tapi single crochet dulu, kemudian kita buat 2 rantai, kita balik. Nah ini kita mulai buat half double crochet. Nah ini di sini ya, ini belum fokus. Bentar ya. Nah jadi ini ada front loop, ini ada front loop, ini ada back loop. Jadi kita akan menusuknya di back loop ya. Nah ini kita akan menusuknya di sini ya, bukan dari sini ya teman-teman, tapi di sini di atas, jadi dari front loop ya. Ini kait dulu jangan lupa karena ini half double crochet. Nah, ya kemudian kait lagi, kita masuk di front loop ya. Nah, ini di sini ya teman-teman. Ini nah ya seperti ini, kita lanjutkan terus sampai di sini ya. Kita hampir sampai. Untuk ukurannya itu teman-teman bisa bebas ya, tidak harus sepanjang atau selebar yang saya buat, itu bebas ya. Nah, kalau saya sih maunya buat tas yang besar. Nah kalau misalnya untuk mencoba boleh kecil aja dulu ya. Tapi ini tusukannya sangat mudah. Ini hanya half double crochet saja, bolak-balik, kemudian kita rangkai dengan kita buat motifnya ya dengan benang yang lain warna-warni. Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya. Setelah ini kita buat lagi 2 rantai, 1 2, kita balik lagi ya karena ini baru setengah jalan, jadi kita balik lagi, sama kita buat lagi di front loop ya di sini. Nah ini kalau teman-teman mau buat dengan corak motif warna-warni, misalnya warnanya mau 5 silahkan, bebas-bebas saja berkreasi ya, ini hanya contoh saja ya. Tapi 2 warna pun juga udah cantik. Nah ini kita lanjutkan terus sampai di sini.
Nanti di sini kita akan coba bagaimana untuk menyambung dengan benang warna lain ya. Nah ini ya sudah hampir selesai. Ini satu mata rantai lagi ya. Nah seperti ini. Untuk benang berikutnya kita akan coba pakai benang yang ini ya. Motif ini. Nah ini ya. Kita masukkan ke sini ya benangnya. Kita pegang yang merah ditarik ya. Yang merah ditarik. Ini udah masuk benangnya. Kemudian kita langsung 2 rantai ya. Kita balik, kita langsung lagi buat di front loop. Nah ya, mulai lagi. Nah ini ya hampir selesai. Sebenarnya prosesnya sama ya, jadi kita bolak-balik half double crochet. Nah tadi untuk menyambung benangnya juga mudah sekali ya. Ini satu lagi. Nah teman-teman usahakan untuk menyambung benangnya kita berada di satu sisi yang sama ya, jadi di sisi awal. Jadi kalau mau diganti benang ini jangan di sini, tapi kita balik dulu, kita selesaikan sampai di sini. Nah ini baru di sini kita ganti benang lagi ya. Jadi benangnya nanti tidak akan bercecer, tapi ada di satu sisi yang sama. Nah ini ya seperti ini, mudah sekali kan. Nah ini kelihatan ya, kalau untuk warna ini menusuknya ini kelihatan. Jadi di sini, nah di sini ya, di sini. Nah ini seperti ini. Kita teruskan sampai ujung. Nah ini ya hampir selesai. Ini kita akan coba bagaimana caranya mengganti benang lagi ya. Ini satu lagi. Nah ini ya, ini yang tadi kita tinggal kait aja langsung, kemudian yang putihnya ditarik. Nah ini kita bikin seperti biasa. Nah ini udah bukan, kita balik lagi, kita buat lagi di sini ya, di front loop. Nah ini teman-teman buat sepanjang jadi kalau lebarnya 5 cm misalnya, berarti panjangnya 15 cm ya. Nah tadi saya itu 24 ya, kurang lebih 23 lah ya lebarnya, jadi panjangnya sekitar 69, jadi kelipatan 3 ya. Nah ini seperti ini. Kita teruskan sampai di sini, kemudian bolak-balik lagi ke sini, dan untuk pergantian benangnya sama ya. Jadi ini sangat mudah. Nah, diusahakan untuk pergantian benangnya tetap di satu sisi yang sama ya. Jadi nanti kalau mau ganti benang berarti di sisi sebelah sini. Artinya ini harus diselesaikan dulu ke sini, kemudian balik lagi, diselesaikan sampai sini baru bisa ganti benang ya. Nah, kalau misalnya ini pingin lebih banyak dulu, jangan dulu ganti benang, tapi si benangnya dikaitkan saja, kemudian terus saja bikin dulu. Nah untuk penggantiannya tetap harus di sebelah sisi ini. Oke.
seperti ini ya tutorialnya. Nah, nanti kita coba akan menjahit daripada benangnya yang sudah menjadi lembaran. Nah, teman-teman, setelah selesai ini ukurannya sesuai. Nah, ini kita tetap ya harus rapikan ujung-ujungnya. Untuk merapikan ujungnya kita pakai single crochet saja ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau awal itu kita di sini ya di back loop, sekarang kita langsung aja ini di front loop. Di front loop sekarang di back loop. Nah, jadi ini kita terus bikin jadi pinggirnya itu rapih gitu ya. Pinggirnya itu rapih. Ini kita terus sampai sekelilingnya ya. Nah, ini ya sudah hampir sampai ini sekelilingnya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini jangan dulu kita putus ya, tapi nanti kita lihat dulu. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini rapi sekali. Nah, ini kenapa harus ada mata rantainya. Jadi ini kalau kita akan menjahitnya itu kita mudah ya. Kita tinggal mengikuti mata rantai saja. Nah, tadi ya yang ini belum kita potong. Kita akan coba buat ya. Nah, ini. Nah, ini ya mata rantainya yang di depan, berarti itu yang di depan ya. Nah, kita coba ini ya teman-teman. Ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba. Nah, ini jangan kita potong yang tadi, tapi kita akan teruskan. Kita akan coba jahit ya dari sini ke sini terus ya. Dan yang sebelah sininya juga. Ya. Nah, untuk jahitnya ini ada dua cara. Ada cara mudah dan ada juga caranya dipakai hakpen ya. Tapi saya lebih suka dengan cara pakai jarum tapestry. Kenapa? Karena itu lebih memudahkan. Nah, kalau untuk memakai jarum tapestry, kita memang harus memotongnya ya, karena dari sini kita akan menjelujur ke bagian sini. Nah, seperti ini ya. Ini jadi kita keluarkan dari ini ya mata rantainya, kemudian kita potong, kita masukin jarum tapestry-nya ya. Ini adalah cara menjahit yang paling mudah ya. Tidak begitu susah dan tidak begitu rumit. Nah, ini kita kan sudah ada masing-masing mata rantai, jadi ini gampang sekali, mudah sekali. Untuk yang awal kita tusuk di back loop ya, back loop dan back loop. Nah, ini kenapa supaya lebih kuat, mungkin kita coba buat tiga ini aja ya, 3 kali supaya kuat ya. Ini karena ujung. Nah, kemudian kita jahit ini di front loop ya, dan ini juga di front loop. Nah, di sini ya. Kenapa di sini ini supaya nanti hasilnya cantik. Jadi masih ada ininya ya. Jadi tidak tertutup. Nah, ini ya. Nah, ini bikin cantik nih. Kemudian
Nah, ini untuk menusuknya ya, teman-teman itu jangan ragu. Bisa jadi dalam satu lubang itu 2 kali tusukan ya. Nah, ini ya seperti ini. Jangan lupa ini ya dari sini dan ini. Jadi ini front loop ya. Ini saya deketin. Jadi menusuknya dari sini. Kemudian ke sini ya. Ini kita teruskan terus sampai ketemu di sini dan kita selesaikan yang belakangnya. Oke. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini jahitannya rapi ya. Kemudian untuk belakangnya juga sama ini ya, seperti ini. Nah, tasnya lumayan besar ya. Nah, ini lumayan besar. Untuk handle-nya ini jadi tote bag ya. Jadi nanti kita akan pasang dari sini dengan warna yang model ini ya, warna krem. Nah, ini untuk membuatnya mudah saja. Kita buat lagi seperti ini dengan hub double crochet tapi tidak di front loop tapi di back loop ya. Seperti apa hasilnya? Yuk kita ikuti tutorialnya. Nah, ini pertama kita buat dulu slip knot ya. Kita buat dulu rantai 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini agak besar tapi nanti akhirnya jadi 6 ya, 6 rantai. Nah, ini seperti biasa kita lewati 1 rantai baru di rantai ke-6 kita buat dulu single crochet ya. Nah, ini sebagai awalan kita selalu buat single crochet. Nah, ini kenapa saya nanti menusuknya tidak di front loop. Ini karena untuk handle jadi supaya kuat ya, jadi tidak di front loop. Nah, ini lebarnya jadinya sebesar ini ya teman-teman, saya rasa cukup ya. Kemudian kita buat 2 rantai ya. Kita balik. Nah, kalau kemarin itu di sini ya, sekarang masuk di sini. Kita buat hub double crochet ini. Nah, ini satu lagi ya. Nah, setelah ini kita buat lagi rantai, 2 rantai, kita balik lagi, kita mulai lagi ikuti. Jadi bukan di front loop ya, tapi di back loop.
Nah, ini seperti ini ya. Ini kita terus lanjutkan bolak-balik. Nah, ini kokoh kokoh ya. Karena kita menusuknya tidak di front loop. Kemudian juga ini bentuknya juga rata ya. Berbeda dengan kalau kita menusuknya di front loop itu. Jadi ini ada ini ya, ada seperti gelombang ya. Nah, kalau ini memang sengaja tidak bergelombang karena ini untuk handle-nya ya. Ini kita buat kurang lebih ya kita sesuaikan dengan kebutuhan tali tote bag-nya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini tadi yang kita udah rajut ya untuk tutupnya. Nah, ini di tengah-tengahnya ini kita dikasih bolong ya. Nah, ini untuk ini sebetulnya mudah sekali. Nantilah saya akan coba untuk buatkan ya caranya. Nah, seperti ini ya. Ini lebar banget. Nah, ini juga sama ya untuk talinya. Itu cara pembuatannya sama dengan untuk membuat ini ya tutupnya ya. Nah, ini kita buka. Ini dalamnya lumayan luas ya. Ini saya kasih puring biar lebih bagus. Ini kebetulan kayaknya kain rayon ya, jadi halus lembut gitu ya. Karena ini juga materialnya sudah lumayan kokoh keras, jadi saya pakai yang lembut saja. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Hasilnya tasnya lumayan cukup besar juga. Nah, ini handle-nya ya seperti ini. Nah, ini bisa sebagai tas bahu ya. Dan ini juga motifnya lucu. Ini untuk yang belakangnya seperti ini. Ini ya. Yang depannya seperti ini. Nah, sekian teman-teman video tutorial tas bahu dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk membuat hasil karya rajut lainnya yang lebih cantik lagi. Terima kasih.